Dan juga Marx terus bekerja sebagai seorang jurnalis dan tercatat 10 tahun bertugas sebagai koresponden untuk New York Daily Tribune dari tahun 1852 hingga 1862. Akan tetapi Marx ini tidak pernah dapat gaji yang cukup layak ya untuk melanjutkan hidupnya. Tapi di sisi lain sahabatnya Friedrich Engels terus membantu Karl Marx dalam hal finansial. Marx pun meninggal karena penyakit radang selaput dada pada 14 Maret 1883. Marx dimakamkan di London dan hanya ditandai menggunakan batu sederhana atau nisan sederhana saja. Dan di kemudian hari, di tahun 1954, Partai Komunis Inggris kemudian membenahi hal tersebut dan membuat monumen besar yang dihiasi patung Marx. Selamat datang para pasukan Link. Learn and think. Salam waras. Konten ini akan membahas segala sesuatu mengenai sejarah, tokoh, dan momen-momen politik dunia. Jadi, siapkan pikiranmu, siapkan hatimu. Selamat menyaksikan. Mari kita mainkan. Jadi hari ini kita akan membahas Karl Marx. Tokoh yang hingga hari ini menurut saya relevan untuk mempelajari pikiran-pikiran Marx sendiri. Yang sudah mendunia tentunya. Bahkan pikiran-pikiran Karl Marx ini juga mempengaruhi banyak tokoh-tokoh ya. Apalagi tokoh-tokoh Indonesia, tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Tan Malaka, Sunan Syahrir, Muhammad Hatta, bahkan guru bangsa yang kemudian menjadi guru dari Soekarno sendiri itu Hos Cokroaminoto. Jadi kalau ada yang tanya, siapa Hos Cokroaminoto bang? Ya kan udah ada Google-mu, ada handphone-mu ya. Jadi mari kita mulai. Jadi Marx lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier di wilayah Tenggara Jerman. Yang pada saat itu masih menjadi bagian dari kerajaan Prusia. Jadi Karl Marx memulai pendidikan dengan metode homeschooling. Jadi dia nggak bersekolah di sekolah yang lebih umum, tapi dia sekolah di rumah hingga dia berusia 12 tahun. Selanjutnya ayahnya mendaftarkan Marx ke sekolah Jesuit. Jadi setelah melakukan sekolah di Jesuit, Marx melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi di Universitas Bonn. Tapi di Universitas Bonn, Marx tidak cukup sesuai dengan ekspektasi dari orang tuanya ya. Marx ini terkenal anak yang cukup nakal ya. Barbar lah, suka berantem, mabuk-mabukan begitu. Jadi orang tuanya sangat kesal dengan Marx ketika dia bersekolah di Universitas Bonn. Sehingga orang tua Karl Marx memilih memindahkan Marx ke Universitas Berlin dan mengambil jurusan ilmu filsafat dan hukum. Nah, di sini nih Marx memulai segala sesuatunya sebagai seorang pemikir sosialis. Jadi Marx pertama kali berkenal dengan pikiran-pikiran Hegel yang kemudian saat itu juga menjadi seorang pengajar. Tapi di sisi lain Marx banyak tidak menyepakati apa yang kemudian menjadi filsafat Hegel. Walaupun Marx menghabiskan banyak waktu dengan para kelompok pemuda Hegelian pada masa itu ya. Namun setelah itu, Marx kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tingginya hingga mencapai gelar doktoral di Universitas Jena 1841. Tapi ternyata Marx tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pengajar di Universitas Jena. Karena Marx terkenal orang yang sangat radikal ya. Sehingga dia banyak menemui rintangan-rintangan yang diberikan oleh penolakan-penolakan yang diberikan oleh pemerintah saat itu. Dan Marx juga dikenal sebagai sosok yang cukup berbahaya karena banyak pandangan-pandangan dan risalah-risalah Marx yang kemudian mempertentangkan soal sistem kapitalisme. Tapi Marx tidak habis akal.
Marx kemudian melanjutkan kehidupannya dengan berprofesi sebagai seorang jurnalis. Memang dasar Marx orang yang cukup pintar sehingga dia tidak butuh waktu lama untuk berkarir di dunia jurnalis. Sehingga dalam waktu 10 bulan, Marx telah menjadi seorang kepala editor di salah satu surat kabar radikal di Cologne yang bernama Rheinlands Zeitung. Tapi setelah dia menjadi kepala editor, Marx juga nggak cukup lama berada di sana. Sehingga Marx pindah melanjutkan hidup ke Prancis. Walaupun begitu, surat kabar itu ditutup setelah Marx keluar dari jabatannya begitu. Memulai hidup di Paris, Prancis, Marx bertemu dengan sosok bernama Arnold Ruge atau Arnold Ruge yang juga aktif dalam berpolitik. Jadi Marx dan Arnold mendirikan jurnal politik yang berjudul Deutsche Französische Zarbuscher. Nah, semoga saya tidak salah menyebutkan ya. Namun sayangnya Marx dan Arnold ini tidak cukup nyambung ya. Sehingga mereka tidak bertahan lama menjalani pertemanan. Tapi untungnya Marx bertemu kembali dengan Friedrich Engels setelah membuka jurnal politik dengan Arnold Ruge tadi. Yang kemudian kita kenal sebagai sahabat Marx hingga Marx meninggal begitu. Jadi Friedrich Engels ini anak seorang pemilik pabrik tekstil yang menjadi seorang sosialis dan mengkritik kondisi kehidupan yang dihadapi oleh orang-orang kelas buruh pada saat itu. Jadi banyak di antara pemikiran-pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels ini didasari oleh rasa kasihan terhadap kelas buruh. Kesengsaraan kelas buruh berasal dari paparan Karl Marx terhadap Engels, yang juga menjadi gagasan Engels sendiri ya. Sehingga keduanya pun menuliskan kritik terhadap filosof bernama Bruno Bauer. Bruno Bauer ini seorang Hegelian muda ya, yang juga temannya Karl Marx dulu pada saat berkuliah di Universitas Berlin gitu. Setelah mengkritik Bruno Bauer, Karl Marx dan Engels menerbitkan karyanya pada 1845 yang berjudul The Holy Family. Dan di tahun yang sama, karena ketahuan menulis surat kabar di Forwards, Marx diusir dari Prancis oleh pemerintah Prancis tentunya. Karena dianggap juga Karl Marx ini juga membahayakan kondisi pemerintahan pada saat itu. Sehingga Marx ini berpindah ke Brussels, Belgia. Di Brussels, Belgia, Karl Marx ini dipertemukan dengan sosok lain yang memperkenalkannya dengan ahli sosialisme. Sehingga ia benar-benar putus dari filosofi Hegelian. Sosok itu adalah Moses Hess. Jadi selama di Brussels, Marx menulis The German Ideology. Dan pertama kali mengembangkan teorinya tentang materialisme sejarah. Namun, ia tidak dapat menemukan penerbit yang bersedia menerbitkan karyanya itu. Hingga kematiannya, manuskrip ideologi Jerman tidak pernah diterbitkan. Pada awal tahun 1846, Marx itu mendirikan Komite Korespondensi Komunis dalam upaya untuk menghubungkan para sosialis dari seluruh Eropa. Terinspirasi melalui ide-idenya, terutama dari tulisan-tulisannya di surat kabar radikal Forwards yang tadi Marx diusir dari Prancis, kaum sosialis di Inggris pun mengadakan konferensi pembentukan Liga Komunis. Namun setahun berlalu, Liga Komunis juga akhirnya mengadakan pertemuan terpusat di London pada 1847. Organisasi tersebut meminta Marx dan Engels untuk menulis Manifest der Kommunisten Party atau Manifesto Partai Komunis yang pada akhirnya diterbitkan 1848. Di tahun 1949, Marx kembali diusir dari Belgia. Karena saat itu pemerintah ingin mengantisipasi yang namanya revolusi sosialis yang terjadi di Belgia. Namun Marx memilih kembali ke Prancis. Dan pemerintah Prancis menolak Marx juga.
Selanjutnya, Marx juga mencari suaka di kampung halamannya di Prusia. Namun, Prusia juga tetap tidak menerima Marx. Dan pada akhirnya Marx memilih berpindah ke London, Inggris. Walaupun kewarganegaraan Marx itu ditolak oleh pemerintah Inggris pada saat itu. Namun Marx hidup di Inggris hingga akhir hayatnya. Di Inggris, Marx itu membantu mendirikan masyarakat pendidikan buruh Jerman dan markas baru Liga Komunis. Dan juga Marx terus bekerja sebagai seorang jurnalis dan tercatat 10 tahun bertugas sebagai koresponden untuk New York Daily Tribune. Dari tahun 1852 hingga 1862. Akan tetapi Marx ini tidak pernah dapat gaji yang cukup layak ya untuk melanjutkan hidupnya. Tapi di sisi lain sahabatnya Friedrich Engels terus membantu Karl Marx dalam hal finansial. Oleh karena itu Marx juga bisa berfokus pada teori-teori ekonomi sosial yang nantinya dikeluarkan dalam karya Das Kapital. Dan ia menyelesaikan Das Kapital volume pertama pada 1867. Dan setelah itu Marx juga menghabiskan sisa masa hidupnya untuk menulis dan merevisi manuskrip untuk volume selanjutnya Das Kapital yang tidak pernah diselesaikan. Namun, manuskrip tersebut diselesaikan oleh Friedrich Engels yang kemudian hari ini kita bisa nikmati sebagai bahan bacaan kita, yaitu Das Kapital. Jadi ada fakta juga mengenai soal kesehatan Marx. Jadi Marx ini juga banyak mengidap penyakit. Jadi Marx ini sejak muda sudah sering berkutat dengan penyakit insomnia, rematik, sering mengalami sakit kepala. Marx ini juga sakit gigi, sakit banget itu sakit gigi. Bahkan Marx juga memiliki riwayat penyakit jantung. Marx pun meninggal karena penyakit radang selaput dada pada 14 Maret 1883. Marx dimakamkan di London dan hanya ditandai menggunakan batu sederhana atau nisan sederhana saja. Dan di kemudian hari, di tahun 1954, Partai Komunis Inggris kemudian membenahi hal tersebut dan membuat monumen besar yang dihiasi patung Marx. Sampai sekarang, ada nisan besar yang bisa teman-teman saksikan di London, Inggris, di makam Marx. Dan di nisan tersebut ada tulisan kalimat pelengkap dari manifesto komunis yang ditulis oleh Marx dan Friedrich Engels, yaitu kaum buruh sedunia bersatulah. Dan fakta juga mengenai Karl Marx bahwa Karl Marx memiliki seorang istri yang bernama Jenny von Westphalen. Jadi hubungan Marx dan Jenny ini sebenarnya ditolak oleh ayah Marx karena ayah Marx melihat adanya perbedaan strata sosial. Nah, Jenny von Westphalen ini adalah sosok kelas borjuis yang juga memiliki darah biru dari kerajaan. Dan Marx bertahan hingga 7 tahun dan pada akhirnya menikahinya pada 1843. Dalam pernikahannya, Karl Marx dan Jenny dikaruniai 6 orang anak. Karena saking miskinnya, dari 6 orang anak, hanya 3 anak yang bertahan hingga dewasa. Mungkin dulu kan ada penyakit polio kah, apakah dulu ya, sehingga Marx tidak memiliki biaya untuk ke fasilitas kesehatan begitu. Namun 3 anak perempuannya yang bertahan tersebut aktif juga dalam kegiatan-kegiatan politik. Jadi dalam paparan kali ini saya juga mau menghadiahi teman-teman beberapa quotes yang disampaikan oleh Karl Marx. Yang pertama, Karl Marx menuliskan bahwa sejarah itu berulang. Dia datang pertama kali sebagai sebuah tragedi dan kedua sebagai lelucon. Ada yang aneh ya? Enggak ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti isu-isu politik terakhir di Indonesia juga ini sangat relevan ya. Jadi
silahkan dipikirkan dengan matang-matang. Yang kedua, sejarah semua masyarakat sebelumnya adalah sejarah perjuangan kelas. Inilah yang kemudian perjuangan kelas yang selalu diungkapkan Marx dan Engels sebagai sebuah revolusi yang akan membentuk masyarakat sosialis. Dan pada akhirnya Marx juga mempercayai bahwa penghapusan kelas sebagai sebuah bentuk peradaban manusia yang lebih baik. Selanjutnya, quotes terakhir dari Marx yaitu revolusi adalah lokomotif sejarah. Ini juga cukup sering kita dengar sebagai seorang masyarakat Indonesia yang mengagumi Soekarno ya. Karena Soekarno itu sering menggunakan diksi revolusi. Bahkan Pak Jokowi juga bikin diksi revolusi. Kemarin juga Pak Ganjar juga. Sehingga mereka juga mungkin membaca Marx juga ya. Semoga. Jadi begitu kira-kira teman-teman. Kehidupan singkat dari Karl Marx. Itu cerita singkat. Kalau teman-teman juga ingin mendalami silahkan baca buku-buku, udah banyak kok di internet buku-buku yang membahas tentang Karl Marx. Bahkan kalau saya sih sarankan baca buku Das Kapital untuk bagaimana memahami cara pandang dan cara berpikir Marx gitu. Marxisme ini adalah sebuah bentuk nilai sebuah teori ideologi perspektif atau paradigma yang kemudian dicetuskan oleh Karl Marx. Banyak orang yang kemudian hari ini menyetujui hal itu, banyak juga yang menolak. Itu sah-sah saja bagi saya. Karena Marx juga mengamini sebuah dialektika yang terjadi dalam konteks paradigma. Di Indonesia sendiri, Marxisme itu pernah eksis. Bahkan kita pernah mengenal yang namanya PSI, bukan yang anak presiden, tapi yang Partai Sosialis, Sultan Syahrir ya. Dan juga ada PKI, Partai Komunis Indonesia. Dan juga kalau nggak salah Partai Murba. Yang kemudian mengambil pikiran-pikiran Tan Malaka sebagai jalan perjuangannya. Nah, di Indonesia sendiri Marxisme itu dilarang. Karena terjadinya tragedi G30S di 1965 ya. Sehingga pemerintah darurat pada saat itu melalui TAP MPR melarang segala bentuk ajaran Marxisme. Ya mungkin ini memunculkan banyak perdebatan di antara kita, tapi ya itu adalah kilas sejarah Indonesia. Terima kasih telah mengikuti dan mendengarkan dengan seksama link hari ini, Learn and Think. Jadi mari menjaga kewarasan untuk memperbaharui hidup kita, untuk membuat hidup kita lebih baik. Jadi kalau ada informasi dan pemaparan saya yang masih keliru atau kurang lengkap, silahkan komen di kolom komentar agar kita saling mengkoreksi satu sama lain, agar kita saling menyempurnakan satu sama lain. Karena yang sempurna itu hanya milik Allah SWT. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan yang paling penting, subscribe. Terima kasih telah mendengar dan menonton sajian hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan salam waras.